Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video kali ini gue akan mencontohkan cara install Docker di Linux Ubuntu ya kan. Oke, langsung aja di sini kita cek di terminal. Sudo docker version. Itu aja. Masukin passwordnya. Ternyata docker command not found. Nah, artinya di sini gue sama sekali masih belum install docker dan command docker masih belum dikenali di terminal. Oke, kita cek aja di dokumentasinya karena di dokumentasi dockernya lengkap gitu. Nah, di sini gue udah masuk ke dokumentasinya, maksudnya ke halaman docker.com. Di sini download untuk Linux, ada untuk OS yang lain juga ya kan, Windows dan Mac. Kebetulan OS yang gua pakai di sini pakai Ubuntu. Ya oke, kita langsung klik aja di sini. Nah oke, di sini udah masuk ke dokumentasinya ya kan. Install Docker desktop on Linux, maksudnya bukan desktop dulu sih yang akan gue install. Di sini apa sih? Docker engine. Ya oke, di sini Docker engine dulu ya kan. Nah, di sini ada OS, banyak OS yang ini di Linux-nya. Kebetulan gua pakai Ubuntu. Ya oke, di sini aja langsung diklik. Nah, seperti ini langsung aja ke bawah ya kan. OS requirement. Ya udah di sini OS-nya mulai dari Ubuntu 24, 22, 20 ya. Noble, Jammy, Vokal ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah di sini install using the apt repository. Nah seperti ini aja dulu ya. Di sini copy aja ini dulu dari sini. Ini di clear dulu. Di update dulu. Tunggu sebentar. Nah ini udah ya kan. Oke, udah di-update dulu barusan ya kan. Selanjutnya di sini sudo apt install sertifikatnya ya kan. Di sini paste lalu enter. Udah terinstall. Selanjutnya ini sudo install min-m 0755. Oke, di sini kita paste dulu ya kan. Oke, udah. Keyringnya udah. Selanjutnya CURL ini paste, copy paste. Oke, paste aja di sini langsung. Udah juga. Selanjutnya, nah ini nih. Oke, setelah itu clear dulu bentar. Selanjutnya add the repository to apt sources. Oke, seperti ini aja. Ini di copy semua, copy, paste. Oke, udah. Selanjutnya update dulu, sudo pt update. Sudo apt update. Oke, dockernya udah ada di sini, udah ke hit. Tunggu sebentar dan udah beres. Setelah itu install dockernya langsung di sini, ada latest, ada specific version gitu. Oke, ngambilnya yang latest aja ya kan. Copy aja ini. Setelah itu ini clear dulu. Setelah itu paste di sini. Oke, karena gua udah install jadi udah already. Oke. Ini kita clear dulu. Setelah ini verify the Docker engine instalasi. Jika sukses, running hello world image. Oke, ini kita ikutin aja dulu ya. Setelah itu kita paste. Oke. Tunggu sebentar. Oke, berarti ini udah bisa di pull ya.
Nah, udah berhasil berarti. Nah, seperti itu sih. Oke, selanjutnya gimana sih cara menggunakan Docker melalui terminal di sini ya kan? Di sini gua udah siapin catatan sedikit seperti ini ya kan. Cek Docker dulu ya kan. Di sini ketik aja di sini Docker. Oke, seperti ini. Jadi berarti ini udah terinstall ya kan. Di sini komen-komennya seperti ini ada run, exec, ps, build, pull, push, image dan lain sebagainya. Di sini udah lengkap sama keterangannya ya kan. Oke. Terus di sini cek Docker versionnya. Nah, di versi yang gua buat videonya sekarang, Docker versinya seperti ini ya kan, 27.1.1. Oke, terus cek dulu statusnya nih. Takutnya ya kan ini berhasil terinstall tapi gak jalan gitu. Nah, dengan mengetikkan perintah seperti ini ya kan, kita clear dulu. Paste di sini, enter. Nah, ternyata di sini udah jalan berarti gak ada problem gitu ya kan, seperti itu. Selanjutnya yaitu cek docker image dengan menekan perintah seperti ini nih, sudo docker image. Seperti ini. Ya, di sini yang terinstall udah ada Mongo sama Hello World yang tadi yang di awal ya kan. Nah, selanjutnya di sini karena di sini udah terinstall Mongo ya kan. Nah, di sini mau ngepull nih, ngepull Mongo tapi apa karena di sini udah terpull udah dapat Mongonya, pas gua pull di sini Mongo lagi ya kan. Udah already gitu coba. Nah, di sini udah ada gitu intinya gitu. Nah, untuk ngeceknya di sini sebenarnya di hub itu aja sih, di hub apa gitu. Nah, di sini di hub.docker.com-nya gitu. Cari aja Mongo di sini. Nah, ini copy ini boleh di paste gitu di sini gitu. Untuk ngambil ininya. Nah, seperti itu sih. Oke, seperti itu untuk ngepull Mongo. Bebas di sini kalian maunya di Docker tuh maunya apa gitu di dalam Docker ini gitu. Oke. Di video selanjutnya kita cara ini ya kan, cara membuat kontainer dan membuka port. Kan di video sebelumnya kita udah ngepull Mongo ya kan, karena di sini gue tadi udah install sebelumnya, jadi udah already seperti ini Mongonya. Nah, sekarang gimana caranya membuat kontainer dan membuka port gitu. Ini clear dulu. Setelah itu di sini seperti biasa sudo docker container ls dulu. Oke, kita paste dulu seperti ini. Nah, ini posisinya kan masih kosong nih. Karena kita belum bikin gitu intinya. Coba kita sudo docker container ls di sini all seperti ini. Nah, di sini baru ada hello world gitu. Jadi si Mongo ini belum ada di sini gitu di container ls gitu. Setelah itu ya udah seperti ini contohnya di sini karena gua yang udah ada itu Mongo ya kan, dan dengan namanya Mongo server 1 di port 8080 alias 17 gitu di sini. Seperti ini gua copy ya kan. Gua copy terus di sini clear dulu. Setelah itu gua paste gitu. Enter. Nah, udah dibikin. Coba kita cek lagi di apa sudo docker container ls gitu. Seperti ini, cet. Gak ada nih. Coba ls all. Nah, di sini ternyata Mongo di sini udah masuk ya kan, udah ada. Kenapa di sini belum ada? Karena ini posisinya belum dijalankan gitu ya kan. Guys.
Oke. Selanjutnya yaitu di sini cara menjalankan dan stop kontainer gitu. Dan di sini di video sebelumnya sudo docker container ls tuh kan ini belum masih ada ya kan? Karena belum dijalankan. Coba kita jalankan ya kan seperti ini. Sudo docker container start, nama kontainernya apa? Karena di sini gua contohnya mau gue server 1, ya udah gitu. Langsung aja dipraktekkan. Sudo docker typo sudo docker container mongo server 1. Oke, seperti ini aja ya kan, lalu enter. Oke, sorry typo ya kan, seperti atas seperti ini. Sudo docker container start mongo server 1. Nah, posisi seperti ini udah jalan berarti. Coba kita cek lagi sudo docker container ls seperti ini. Nah, pas menekan perintah sudo docker container ls, di sini udah muncul nih monggonya nih. Seperti ini. Oke, dan untuk stopnya seperti ini. Stop kontainernya sudo docker container stop mongo server 1. Nah, di sini kan portnya 8080. Cara ngeceknya gimana nih bahwa ini udah bener bisa diakses gitu dari docker ke luar docker gitu maksudnya. Nah, di sini gua contohnya ada di sini MongoDB Kompas ya kan. Nah, di sini yang GUI-nya ada yang shell-nya gitu karena kebetulan di sini maunya yang GUI ya kan. Di sini Ubuntu 64 bit 16 plus ke atas gitu. Ininya dev gitu versinya karena di sini gua udah install sebenarnya ya kan apa MongoDB ini Kompas ini ya kan. Kita cek aja langsung di sini nih. Kita jalanin ya kan. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, ini udah terjalan seperti ini ya kan, tampilannya seperti ini, MongoDB Kompasnya. Nah, di sini tadi kan portnya berapa nih? Portnya 8080. Ya udah kita ganti di sini aliasis ini ya kan menjadi 8080 gitu. Seperti ini, langsung kita cek nih connect berhasil atau enggak gitu. Connect. Nah, ternyata berhasil, berarti dari docker tadi ya kan, dari komen sini udah bisa diakses nih dari luar gitu, seperti itu. Bisa di sini create database dan lain sebagainya ya kan, banyak sih pengaturannya. Oke, seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini coba kita close dulu. Ini berhasil ya kan, masuk ya kan. Coba kita close dulu. Setelah itu di sini kita apa tadi yang di stop itu ya, di stop dockernya, docker kontainernya. Udah kita ini coba clear dulu. Ini start udah pastinya running nih. Coba kita stop mongo server 1. Cet. Nah, prosesnya udah terstop nih. Berarti udah gak jalan gitu. Coba kita cek lagi yang tadi. Di sini gitu. Nah, coba kita akses lagi port 8080. Coba kita connect. Tuh, kan seperti ini. Karena apa? Karena kan udah di stop gitu di sininya. Jadi gak bisa masuk lah gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi di video kali ini untuk apa menjalankan dan stop container udah berhasil gitu. Oke. Oke, di video selanjutnya yaitu menghapus kontainer dan menghapus image gitu. Nah, tadi kan posisi udah bisa dijalanin start, Mongo server sama stop gitu ya kan. Nah, sekarang gimana sih cara menghapus kontainer dan menghapus image ya kan? Coba kita cek dulu yang tadi. Sudo docker
Docker image dulu, ya kan. Nah, di sini kan udah ada nih Mongo nih. Nih, Mongonya mau gue hapus ya kan. Ya kan, tadi kan udah terstop ya. Ininya udah nih. Coba ini copy dulu. Oke, udah gue stop contohnya. Terus sudo docker container ls all gitu. Oke, di sini ada kan dockernya ya kan? Maksudnya Mongonya. Oke, setelah itu sudo docker container rm mongo server seperti ini aja nih. Oke, coba kita paste. Cet, mongo servernya udah kehapus. Setelah itu sudo docker image rm mongo. Nah, seperti ini nih. Ini untuk menghapus image-nya ya kan? Seperti ini. Nah, ini posisinya udah terhapus gitu. Coba clear dulu ya kan ke sini. Cek ls strip all. Tuh, cuma ada hello doang. Berarti kontainernya udah kehapus, image-nya juga. Coba sudo docker image. Tuh kan. Berarti udah benar, udah berhasil, udah kehapus gitu. Seperti itu sih. Oke, di video sebelumnya kita kan udah berhasil menghapus kontainer dan menghapus image, ya kan? Nah, jadi intinya kita udah berhasil install Docker Engine di Ubuntu, ya kan? Ubuntu 24. Nah, sekarang ada Ubuntu desktop nih. Oke, Linux ya kan? Install Docker desktop on Linux. Di sini ada Ubuntu ya kan. Nah, ini aja tinggal di-download ya kan. Nah, gua udah coba sebetulnya sih, udah coba download dan di sini ada catatan. Ternyata benar sesuai catatan ini gitu. Di latest Ubuntu versinya ini ya kan is not yet supported gitu. Jadi intinya tidak didukung gitu. Jadi desktop akan gagal gitu. Apa harus menjalankan perintah ini nih? Gua udah menjalankan perintah ini juga, tapi sama gitu. Intinya Docker desktopnya gak kebuka gitu. Nih ada nih udah gua ini akan udah gua install tuh kan. Bukan gak kebuka gitu. Tadi udah jalanin ini juga gua, tapi belum berhasil gitu. Intinya Ubuntu 24 ini yang terbaru ini ya kan belum didukung, jadi Docker desktop akan gagal untuk memulai karena perubahan dalam cara rilis Ubuntu terbaru gitu. Jadi membatasi namespace yang tidak memiliki hak istimewa ya, seperti itu sih. Nah, ini perlu dijalankan ini, tapi tetap udah gua coba sih. Gagal gitu, intinya tidak berhasil gitu. Seperti jadi kita harus menunggu updatean dari ini aja nih, kita harus pantengin aja gitu dari developernya gitu, karena untuk saat ini udah gua cobain juga ternyata masih belum berhasil gitu kalau di Ubuntu 24. Tapi kalau gua coba di Ubuntu 22 sih aman sih, jalan gitu. Seperti Oke, video selanjutnya yaitu gua kasih solusi ya kan. Jadi kan tadi gua udah coba install Docker desktop tapi gagal gitu karena belum sepenuhnya didukung di Ubuntu 24. Jadi solusinya gua kasih ini aja sih, pakai portainer.io. Jadi simplify container management across Kubernetes and Docker gitu. Nah, ini seperti ini sih. Jadi boleh pakai portainer.io gitu. Nah, di sini seperti biasa gua udah siapin sedikit catatan gitu. Nah, seperti ini. Jadi pertama buat dulu instalasi portainernya ya kan, buat volume Docker untuk portainer seperti ini nih.
sudo docker volume read container data ya kan. Oke, kita cobain. Nah, ini posisinya udah kebuat ya kan. Oke, selanjutnya yaitu jalankan container menggunakan docker. Nah, seperti ini nih ya kan, portnya 80, port 90 ya kan. Seperti ini nih. Oke, gua copy ya kan. Enter. Oke, kenapa di sini gua ada error respond from demo config? Karena udah ada gitu. Sebelumnya gua udah bikin. Oke, jadi bentrok gitu. Nah, ya udah. Selanjutnya bisa diakses di sini link ini nih karena gua udah install ya kan. Di sini localhost 9000 bisa diakses di sini nih. Oke, kita coba di sini kita buka ya kan. Paste. Nah, seperti ini tampilannya ya kan. Jadi bisa diakses di sini nih. Karena ini pertama kali juga gua ya kan, berarti harus create dulu nih passwordnya apa, 12 karakter sana katanya gitu kan. Gua bikin. Oke, confirm passwordnya. Oke, coba create user ya kan, karena gua udah masukin password sama confirm passwordnya. Username-nya di sini admin ya kan, udah ikutan aja, ada sesuai ini aja. Create user. Oke. Udah nih. Bentar. Ya, oh, harus di restart dulu, bentar. Oke, di sini new Portainer installation, new Portainer instance timeout for security purpose. To re-enable you Portainer instance, you will need to restart Portainer. Oke, jadi ini harus di restart dulu melalui terminal ya kan. Nah, di sini gua seperti biasa udah nyiapin catatan sedikit ya kan, seperti ini. Langkah pertama, restart Portainer container. Terus yang kesatunya cek status dulu kontainernya gitu. Portainernya seperti ini nih. Sudo docker ps strip a grep portainer ya, seperti ini gua udah juga cobain. Terus selanjutnya yaitu udah langsung tinggal di restart dulu gitu. Ininya nih. Portainernya ya kan. Udah di grab dapat kan? Portainernya dapat nih. Langsung aja kita di restart ya kan, clear dulu. Itu kita paste. Kita restart, udah portainernya udah di restart. Terus kita seperti biasa dicek kembali ya kan, langkah kedua diverifikasi dan dicek gitu. Seperti ini kita paste. Nah, udah ada kan? Oke, dapat nih. Langsung aja kita jalin lagi. Ini localhost ini 9000 ya, udah kita ulangi lagi ya kan. Coba kita jalin lagi. Oke. Paste, enter. Oke. Ulangi lagi, ini berarti kita ulangi lagi ya kan dari awal. Bikin dulu ininya, akunnya. Oke, ini kita bikin dulu akunnya admin, biarin aja defaultnya seperti ini. Create. Nah, udah nih berhasil masuk nih. Team environment dan lain sebagainya ya kan. Oh, user. Nah, seperti ini nih. Ini sama seperti di Docker desktop gitu. Ini alternatif untuk ini Docker desktop gitu. Nah, seperti ini dalamannya nih. Gua juga sama nih, mesti belajar sih. Dalamannya apa aja gitu. Seperti ini nih. Oke. Dalamannya apa aja nih. Oke. Di sini dashboard tuh kan ada dua image di network, dua container di sini tuh kan, container yang lagi running
Yang ini hello world yang tadi, excited ya berarti gak jalan. Terus image yang tadi apa nih? Nah ini nih image-nya. Nah bisa bikin dari sini nih, gitu. Jalaninnya maksudnya di handle-nya jika nanti banyak image, banyak kontainer, bisa di stop dari sini gitu. Itu bisa dihapus dan lain sebagainya. Kontainernya juga sama ya kan. Kayaknya dihapus ditambah kontainer di stop. Startnya dari sini gitu, lebih lebih user friendly gitu, biar lebih gampang gitu kalau ribet dari komen terminal gitu. Oke, jadi itulah cara install Docker di Ubuntu ya kan. Di sini mulai dari install Docker engine-nya, terus install Docker desktop, karena install Docker desktop ya kan posisinya gak jalan, artinya di Ubuntu terbaru 24 itu belum support gitu. Jadi di sini gue kasih alternatif lain, yaitu pakai portainer.io gitu. Jadi bisa memanage image dan container lewat portainer.io ini gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sama gua juga posisinya masih belajar gitu, jadi sama-sama sharing aja gitulah. Oke. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya di Dream with Diki. Oke.